Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan video kali ini saya mau sharing gimana caranya menghitung gaji di Korea Selatan tahun 2024. Kita tahu sendiri bahwasannya setiap tahun gaji di Korea Selatan itu naik. Yang sebelumnya UMR di Korea Selatan tahun 2023 itu 9.620 ya, 20 won. Untuk saat ini itu UMR-nya 9.860 won ya per jamnya. Jadi naik 2,5% untuk tahun ini. Dan saya mohon izin ya buat para sonbenim, buat para senior yang sudah lama kerja di Korea Selatan ini, saya mohon izin untuk sharing berbagi ilmu ini ya. Karena apa teman-teman? Kalau kalian nggak bisa cara menghitung gaji, itu bisa-bisa kalian dicurangi oleh pihak perusahaan. Ya, jangan mau dicurangi kayak saya dulu. Ya, awal-awal datang ke Korea nggak dikasih ya gansutang, diem aja. Sebetulnya sih nggak diem aja sih, sudah pernah naik ke kantor tapi tetap masih nggak dikasih. Ya udah akhirnya saya ikhlas. Di situ saya ikhlas ya sama senior saya, ya udah komplain berkali-kali tapi juga nggak digubris, udah lapor shelter juga malah nanti bahayanya kita nggak dikasih lemburan. Di sini saya sudah buatkan dokumennya teman-teman ya. Saya sudah tuliskan di Word ya. Langsung saja kita buka. Nah, ini dia sudah muncul dokumennya. Perhitungan gaji kerja di Korea Selatan tahun 2024. Nah, ini untuk upah normal per jam atau tongsang sigep ya, tongsang sigepnya ini ya 9.860 won. Jadi naik 2,5% dari tahun 2023, tahun sebelumnya ya. Dan untuk gaji pokok tahun 2024 atau Gibungap itu 2.060.740 won. Jadi untuk di Korea Selatan ini perhitungan gajinya itu ada dua, yaitu Wolgep dan Sigep ya. Jadi untuk Wolgep ini itu hari libur itu masih dibayar teman-teman. Kayak saya hari Minggu libur kayak gini masih dibayar. Berbeda dengan Sigep. Kalau Sigep itu nggak kerja ya nggak dapat duit, nggak kerja ya nggak dibayar, kayak gitu. Perhitungannya per jam. Nah, lebih enak mana? Ya jelas lebih enak yang Wolgep kayak gitu. Terus untuk tunjangan kerja lembur ini ya, Yonjang Sutangnya itu 14.790 won. Jadi di mana dapatnya angka ini ya, upah normal per jam dikali 1,5 yaitu 9.860 dikali 1,5 atau dikali 150%. Nah, ketemunya yaitu 14.790 won. Dan untuk tunjangan shift malam atau yagan sutang itu 4.930 won. Nah, ini upah normal per jam dikali 0,5 atau dikali 50%. Gitu. Dan untuk tunjangan kerja malam itu dihitung mulai dari jam 10 sampai jam 6 pagi, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belum jam 10 malam itu belum dapat yagan sutang, tunjangannya belum dapat tunjangan. Dan untuk poin yang kelima yaitu gaji lembur Sabtu Minggu atau hari libur nasional atau yang disebut juga itu janop atau teken ya.
yaitu 14.790 won. Ini sama dengan Yeonjang Sutang, ya, yaitu upah normal per jam dikali 1,5 atau dikali 150%. Dan untuk potongan pada umumnya ya, ini rata-rata pabrik, rata-rata perusahaan itu ada potongan ini semuanya ya. Keempat potongan ini. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH atau sodekse bahasa Koreanya. Itu dihitung 0,08% dari gaji kotor. Kalau misalkan teman-teman gaji kotornya itu gede, ya, pajak sodeksenya juga gede ya, juga besar. Terus kemudian pajak penduduk atau juminse itu dihitung 0,1% dari PPH atau sodekse atau pajak penghasilan gitu ya. Terus kemudian ada juga asuransi kesehatan atau gongang bohong. Gongang bohong ya, yaitu jumlahnya sesuai yang didaftarkan sama pihak perusahaan. Ini asuransi kesehatan gitu ya. Jadi untuk pekerja di Korea Selatan ini ya, pekerja asing ini memang terjamin ya kesehatannya. Nanti ada asuransi kecelakaan kerja juga ada kayak gitu, asuransi kesehatan. Terus kemudian pesangon Kukmin ya, pesangonnya Kukmin Yeongemnya itu dihitung 4,5% dari gaji bulanan. Dan ini untuk contoh kasus yang pertama ya. Ini Mas Joko bekerja shift pagi saja, lembur 2 jam setiap hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu masuk 4 kali selama 8 jam. Nah, ini untuk poin yang pertama, poin A, yaitu gaji pokok 2.060.740 won. Ya, dia mendapatkan gaji pokok ya. Ini yang pertama, yang poin A. Terus kemudian karena dia lembur ya, karena dia lembur dia mendapatkan Yeonjang Sutang. Ini uang lembur total 1 bulan yaitu 44 jam ya, 2 jam dikali 22 hari. Maka 44 jam itu dikali 14.790 won sama dengan 650.760 won. Nah, ini Yeonjang Sutangnya 650.760 won. Kalau dirubahkan ya sekitar 7 jutaan ya. Lumayan. Nah, ini untuk yang poin C ya, yang lembur hari Sabtu ya, dia mendapatkan janop atau teken ya 32 jam. Itu 8 jam dikali 4 hari. Maka 32 dikali 14.790 won sama dengan 473.280 won. Wah, ini tekannya ini 5 juta rupiah ya teman-teman, lumayan banyak ini ya. Terus kemudian total gaji kotor Mas Joko itu 3.184.780 won. Nah, dikali 11,4 kurs saat dokumen ini dibuat, saat saya menulis dokumen ini, yaitu kursnya 11,4 ya. Jadi kalau dirupiahkan itu 36.306.492 rupiah ya. Dan ini belum termasuk potongan yang tadi ya, yang potongan pada umumnya. Dan setiap perusahaan itu biasanya potongannya beda-beda. Ada juga yang potongan asrama ya, yaitu tergantung perusahaannya kayak gitu. Dan untuk pabrik saya ini alhamdulillah nggak ada potongan asramanya, malah ditambahi yaitu sikte, yaitu uang makan, malah dikasih uang makan. Wah, enak. Tapi nggak dikasih makan siang atau makan malam, masak sendiri ya, nggak apa-apa ya, lumayan uang makan 1 bulan
120.000 won. Ya lumayan. Terus untuk contoh kasus yang nomor 2 yaitu Mas Paijo bekerja 2 minggu shift pagi dan 2 minggu shift malam. Hanya bekerja Senin sampai Jumat saja, hari Sabtu dan Minggu libur. Nah ini sama seperti pabrik saya dulu ya, kerja Senin sampai Jumat, ya, Sabtu Minggu libur. Terus kemudian karena ada kerja malam, maka akan mendapatkan yakan sutang, ya, tunjangan kerja malam yang dihitung mulai dari jam 10 sampai jam 6 pagi dengan waktu istirahatnya cuma 1 jam. Terus kemudian jam kerja pagi itu 8 sampai dengan jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus kemudian kerja malam jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Lembur sehari 3 jam. Banyak ini lemburannya. Nah ini untuk poin yang A, jelas Mas Joko dapat gaji pokok atau Gibungep yaitu sebesar 2.060.740 won. Dan untuk poin B yaitu lembur total sebulan itu 66 jam. Ya, 3 jam dikali 22 hari. 22 hari masuk kerja ya. Sabtu Minggu libur. Yaitu 66 dikali 14.790 won. Sama dengan 976.140 won. Ini 10 juta lebih ya. 10 juta rupiah lebih ini untuk total lemburannya. Karena memang lemburnya 3 jam ya teman-teman. Terus kemudian Mas Paijo ini juga mendapatkan tunjangan kerja malam atau yakan sutang karena dia akan kerja malam, yaitu 70 jam selama 10 hari ya, kerja malamnya itu 10 hari, yaitu 7 dikali 10 sama dengan 70 ya dikali 4.930 won sama dengan 345.100 won. Nah, dan total gaji kotor Mas Paijo ya, total gaji kotor Mas Paijo itu 3.381.980 won dikali 11,4 dikali 11,4 kurs saat dokumen ini dibuat ya, yaitu kalau dirupiahkan itu sekitar kalau dirupiahkan ini ya 38.554.574 won. Hampir 40 juta ini teman-teman. Wah. Dan ini belum termasuk potongan ya, belum termasuk potongan, ini masih gaji kotor teman-teman. Nah itu ya, bayangkan ya gaji di Korea Selatan ini ya per tahun itu naik ya, terus kemudian modal cuma ijazah SMP, persyaratan nggak muluk-muluk ya, nggak sama di negeri Konoha, maksimal 39 tahun. Jadi buat teman-teman ya yang lulusan SMP, lulusan SMA itu bisa mendaftar di Korea Selatan, nggak harus lulusan diploma atau sarjana. Karena saya sendiri juga hanya lulusan SMK teman-teman. Nah itu ya, semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya agar lebih semangat lagi belajar bahasa Koreanya, agar lebih banyak lagi beramalnya, karena kerja ke Korea Selatan ini juga ada faktor hoki juga yang mempengaruhi. Jadi banyak-banyak beramal, banyak-banyak ibadah. Saya mohon koreksi ya apabila ada kesalahan gitu ya, mungkin Son Benim yang lagi nonton video ini yang udah lama kerja di Korea ya, kita di sini
belajar bareng, sharing. Apa yang saya ketahui saya sharingkan, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Silahkan tulis di kolom komentar. Next saya bahas apa lagi ya. Dan buat teman-teman semuanya, apabila pengen berminat untuk kerja ke Korea Selatan, silahkan WA nomor yang ada di deskripsi di bawah. Baik, udah ya, sekian dulu video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, annyeong.